Assalamualaikum, selamat siang, salam hormat buat keluarga di rumah. Semoga sehat selalu. Salam buat teman-teman udah uni-uni kami yang dirantau. Semoga rezekinya lancar, barokah, dan dimudahkan semua pekerjaannya. Nah, jadi pagi ini kami kedatangan tamu Badak atau Captiva Diesel FL tahun 2000 berapa nih? 2012. 2012. Punya teman kita. Jadi mobil ini sempat mati, kemudian diperbaiki di jalan, dan hal itu berulang sampai 3 dan 4 kali. Mobilnya dititip di sini, minta di cleaning atau minta dirapikan, diperbaiki. Cuma dari sekilas kami lihat ini seperti masalah di jalur bahan bakar. Mesinnya sangat goyang sekali, bunyinya kasar dan juga berasap hitam. Nah, ini salah satu korban dari biosolar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya apakah bisa Captiva pakai biosolar, kalau pertanyaannya bisa atau tidak, saya jawabnya bisa. Nah, karena kami bukan ahlinya juga soal argumen tentang bahan bakar. Cuma pengalaman kami kalau ditanya bisa pakai biosolar, kami jawabnya bisa. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak. Tapi apakah bagus pakai biosolar? Kalau itu pertanyaannya, baru saya bilang jangan pakai biosolar. Pakai Dexlite aja atau Pertadec. Nah, jadi teman-teman, kasus seperti ini sebenarnya bisa kita selesaikan dengan cara mengurut jalur bahan bakar. Mulai dari tangki, filter solarnya, kemudian injektornya, kemudian common railnya, FPR-nya kita bersihkan semua. Tapi itu cuma sekedar asap hilang dan kembali normal. Nah, kalau kami di sini sistem pengerjaannya, kalau ada teman-teman yang minta bantu atau minta dibereskan mobilnya, kami selalu cleaning semua. Karena yang namanya bersih, ya bersih aja sekalian. Jadi rencana kami, mobil ini mulai hari ini kita kerjakan, yaitu mulai dari filter udara sampai ke turbo, sampai ke intercooler, sampai ke piping, selang turbo dan intake kita lepas semua. Kemudian injektor kita lepas semua. Kemudian PCV nanti kita bersihkan. EGR nanti kita bersihkan semua. Nah, cuma potongan-potongan video seperti ini sudah ada ya di video kita sebelumnya. Mulai dari membersihkan jalur pernapasan sampai jalur bahan bakar. Nah, itu terakhir nanti kami juga turun tangki. Karena dia pakai biosolar, kemungkinan ada endapan lumpur di tangkinya. Nah, untuk pengerjaan yang lain seperti yang kecil-kecil, kayak flushing air radiator, itu udah ada di video sebelumnya. Flushing oli power steering udah ada di video sebelumnya. Gak usah kami nanti detailkan yang di sana. Cuma nanti kami videokan mulai dari awal pengerjaan, dari melepas baterai sampai ECU, sampai melepas injektor, intake, throttle, turbo, intercooler, semua kami videokan secara detail ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang mau cleaning di rumah, maksudnya kami, teman-teman bisa ngerjainnya. Kebetulan karena si omnya pesan, ini mobil satu-satunya di rumah untuk ngantar anak, ngantar istri, cari rezeki. Jadi kami usahakan ini agak diburukan ya, dikerjakan dalam waktu yang cepat. Karena yang bikin lama nanti pengerjaannya itu mencuci atau mengcleaningnya saat sampai di luar. Itu yang banyak ngabisin waktu. Kalau melepas saja itu sebentar ya. Cuma untuk mengcleaning di luarnya nanti itu yang makan waktu. Nah, nanti video ini akan kita bagi 3 step atau 3 bagian. Yang pertama menjelaskan apa kasusnya. Yang kedua nanti pembongkaran. Yang ketiga cleaning ya, mencuci setelah sampai di luar sampai memasang. Nah, yang keempat nanti kalau sempat kami bikinkan video runningnya. Nah, sengaja video ini kami bikin buat teman-teman saya yang tinggal di daerah yang jauh dari bengkel, yang nggak sempat ke bengkel, yang mau cleaning, mau coba di rumah. Saya sangat menganjurkan, karena
Apabila dikerjakan secara teliti, hati-hati dan bersih, saya yakin semuanya berhasil. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman kita semua. Kondisinya seperti ini. Saya nggak tahu ya covernya ada di dalam atau tidak. Nanti kita cek. Kalau seandainya ada, selesai ini kita pasangkan lagi. Nanti setelah selesai, kita cleaning semua bagian ruang mesinnya biar kelihatan rapi dan bersih. Seperti ini, kotor sekali. Nah, ini salah satu ya korban dari biosolar. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pakai biosolar, Captivanya, asal perawatannya maksimal, boleh-boleh aja ya. Mulai dari olinya yang bagus, perawatan filternya yang ekstra diperhatikan, boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai biosolar, kemudian dipakainya seperti teman-teman yang pakai Pertadek, itu nggak butuh lama, butuh waktu 3 bulan 4 bulan mobilnya diam. Nah, jadi kalau soal bagus atau nggak bagusnya kami nggak bisa kasih argumen ya, karena itu bukan keahlian kami. Karena kami nggak pernah coba soalnya. Maupun yang putih, yang coklat, dan yang hitam kemarin, itu semuanya pakai Dexlate minimal. Jadi kalau nggak ada Pertadek, kami pakai Dexlate. Maklum ya, kalau di daerah kita cari Pertadek memang susah. Tapi saran saya, kalau selagi masih bisa nyari Dexlate minimal buat Captivanya, pakailah Dexlate. Nah, ada pertanyaan, gimana Om kalau seandainya pakai jamu-jamuan? Ya saya nggak rekomen ya. Maksudnya saya nggak pernah coba juga. Cuma kalau menurut saya, jamu itu diciptakan bukan untuk pemakaian rutin. Maksudnya bukan kebutuhan pokok. Jadi bukan bermaksud kita pakai biosolar, kemudian dikasih jamuan, kemudian solarnya jadi bagus setara dengan Pertadek. Saya nggak yakin. Tapi dalam bentuk hal tertentu, contoh misalnya kita dalam perjalanan, kemudian kita nggak ketemu Dexlate atau Pertadek, yang adanya biosolar, boleh-boleh aja kita masukin biosolar, kemudian kasih jamunya. Tapi yang sifatnya sementara, bukan jadi kebutuhan ya. Jadi kalau dia bilang, udah pakai biosolar aja, nanti dikasih jamuan untuk mensetarakannya dengan Dexlate. Kalau saya sih nggak yakin ya, karena untuk hal jangka pendek belum kelihatan, tapi jangka panjangnya 6 bulan saya yakin nanti kelihatan. Karena logikanya aja, di saat kita masukkan biosolar ke tangkinya, kemudian kita kasih jamu, kemudian di dalamnya terjadi semacam proses kimia ya, karena jamuan tadi. Nah, yang namanya proses pasti ada limbahnya. Yang jadi pertanyaan saya selama ini, kalau seandainya ada proses ada limbahnya, limbahnya kemana? Apakah limbahnya ngendap di tangki? Nah, atau jangan-jangan suatu saat limbahnya itu yang akan menjadi masalah besar di mobil ini. Jadi saran saya, kalau pengen nyaman, pengen enak, kemanapun pergi, biar nggak jadi was-was, ya udah pakai yang sesuai dengan permintaannya aja. Walaupun kita nggak bisa kasih yang plus, minimal jangan sampai minus. Nanti kita masukkan ke garasi. Ikutin videonya ya. Mulai hari ini kita bongkar. Nah, oke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Cleaning total Captiva korban biosolar. Ya, intinya semoga video-video ini bermanfaat ya. Karena tidak ada maksud kita bikin video ini hanya untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwa mudahnya merawat Captiva. Oke, sekian teman-teman, mohon maaf ya jika ada salah kata, salah bahasa, salah penyampaiannya, salah penjabarannya. Mohon maaf, kami juga baru belajar. Salam hormat buat keluarga di rumah, salam mudahnya merawat Captiva.